Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah Minggu tanggal 13 September 2020. Dalam ibadah online kali ini kita bertemu. Dan tema untuk minggu ini adalah dibentuk menjadi keluarga Allah. Layan firman akan dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan menaikkan pujian dari PKJ 13 ayat 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kita semua. Amin. Nats pembuka untuk ibadah sore hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Mari keluarga Allah, kita akan menyambut nas pembuka kita dengan menaikkan pujian dari PKJ 127 ayat 1 dan 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Ku tanah
Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pengakuan dosa. Sebelum kita secara pribadi mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, saya akan membacakan nats pengakuan dosa kita dari Mazmur 86 ayat 1 sampai 3. Dari Daud. Sendingkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Mari kita secara pribadi menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu 1 menit bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengaku dosa. Ya Allah, sendingkanlah telingamu ya Tuhan, dengarkanlah kami umat-Mu, dengarkanlah pengakuan dosa kami ya Tuhan di hadapan-Mu, agar kami boleh dipulihkan dan kami boleh diberikan sukacita oleh karena Roh-Mu yang menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan pengakuan dosa kami di hadapan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa kita akan menaikkan lagu dari PKJ 46 dari Kungkungan Duka Kelam ayat 1 dan 2. Mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kita yang berbahagia karena telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyambut
dengan menaikkan pujian dari PKJ 200, Ku diubahnya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dari semula dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kita ulangi sekali lagi, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus sumber selamat dan hikmat, di dalam Roh Kudus kami memohon hikmat-Mu supaya kami membaca, mendengar, dan mengerti firman Tuhan,
dan mampu kami oleh Roh Kudus mengimani dan menghidupi untuk membangun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian kita pada hari ini terambil dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang bukan hanya membaca, bukan hanya mendengarkan, tapi juga mempercayai dan menghidupi. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara kepada jemaat yang kudus, jemaat pilihan, orang-orang pilihan Tuhan di Efesus. Dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dinyatakan, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jadi mereka adalah jemaat Tuhan, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, telah menjadi orang-orang pilihan Tuhan atau orang-orang kudus pilihan Tuhan. Dalam pasal 2 ayat 8 dan 9 dinyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya mereka jemaat milik Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan bukan karena hasil usaha mereka, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah. Dan bukan hasil pekerjaan mereka, supaya mereka tidak menyombongkan diri. Karena itulah maka Allah memeteraikan mereka dengan rohnya yang kudus ke dalam hati mereka, seperti tertera dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dengan kelengkapan keselamatan seperti ini, mereka berada dalam dasar bangunan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka menjadi bait Allah yang kudus. Semua orang-orang kudus dijadikan satu dalam persekutuan dan menjadi keluarga Allah. Dan keluarga Allah ini dibangun. Keluarga Allah ini dibina. Keluarga Allah ini dibekali. Keluarga Allah ini dilindungi, dan keluarga Allah ini dipertumbuhkan. Oleh karena itu dalam Efesus pasal 2, dalam ayat 19 sampai 22 tadi, Rasul Paulus dengan firman Tuhan menyatakan bahwa tidak perlu lagi orang-orang percaya dari bangsa lain ini merasa asing dan pendatang. Karena ada bangsa Israel, bangsa pilihan secara jasmani melalui Abraham, tetapi merupakan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Karena anggota-anggota keluarga Allah, maka Allah sebagai kepala keluarga membangun mereka di atas dasar para rasul dan para nabi yang memberitakan Injil kepada mereka, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Artinya batu yang merupakan batu pertama dan batu di sudut-sudut yang membangun keluarga Allah. Artinya di dalam Kristus, seperti Roma 8 ayat 1 menyatakan, demikianlah tidak ada hukuman bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus. Artinya mereka berada dalam dasar, dalam fondasi.
Dan di atasnya itulah dibangun kehidupan mereka. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan gereja, kehidupan sehari-hari, dan kehidupan berpelayanan. Kenapa perlu dibangun? Supaya bertumbuh seluruh bangunan itu. Rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan artinya hidup di dalam Tuhan. Dibangun oleh Tuhan. Orang-orang di dalamnya yang merupakan anggota keluarga Allah. Dipertumbuhkan, dibangun, dibina, dipermajukan, didewasakan. Dan kediaman Allah inilah, yaitu orang-orang percaya yang menjadi satu sebagai keluarga Allah itu. Di dalam Roh Kudus itulah mereka dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di mana Allah berada di dalamnya. Betah, senang, sukacita, dan bahagia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berada dalam rumah yang rapi, dalam rumah yang baik, rumah yang bersih, rumah yang teratur, ya, rumah yang terurus, rumah yang terawat dan terpelihara, pasti kita betah. Demikian juga lingkungan kita. Sebagai orang-orang percaya yang adalah keluarga Allah, Allah ingin membangun kita. Dibangun dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dibangun dengan apa? Dengan disiplin Tuhan. Dibangun dengan apa? Dibangun dengan pelayanan. Karena mereka bertumbuh dari sana. Mereka berbuah dari sana. Dikumpulkan menjadi anggota keluarga Allah. Bukan di dalam rumah Allah, yaitu gereja. Mereka duduk diam. Hanya mendengarkan. Bukan. Tapi mereka diberi tanggung jawab. Untuk saling membangun satu dengan yang lain. Untuk mengisi rumah tangga Tuhan itu. Dengan perabot-perabot yang indah berupa perbuatan-perbuatan yang baik. Jujur, suci, tulus, murni. Dibangun di dalam suasana kasih. Kondisi kasih. Kalau dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, kalau ada kasih. Kita merasa betah, tenang, dan nyaman. Demikian juga dalam keluarga Allah. Ketika dibangun dengan kasih Allah yang ada di dalamnya. Semua anggotanya saling mengerti, menerima apa adanya. Saling menolong, saling menutupi kesalahan, saling menegur, saling membangun, saling mengoreksi. Dan juga saling memberkati dan melayani. Maka pasti rumah tangga Allah itu, keluarga Allah itu dibangun. Dan ketika dibangun, untuk apa? Bapak Ibu Saudara, saya teringat pada Mazmur 145 yang menyatakan, biarlah anak-anak kita seperti anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang istana. Anak laki-laki kita seperti pilar istana. Sebuah bangunan yang indah, yang kokoh, yang berharga. Dilihat dari 3 hal. Arsitekturnya, kekuatan bangunannya, dan isi bangunannya. Demikian juga kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dan ditunjukkan bangunan keluarga Allah itu kepada dunia. Ini loh bangunan saya. Ini loh keluarga saya yang saya bangun. Yang saya bina. Lihat di dalamnya mereka sukacita. Rukun, damai. Mengasihi, melayani. Melindungi satu dengan yang lain. Ini loh rumah tangga saya, yaitu gerejaku yang telah kutebus dengan darah yang sangat mahal. Di dalamnya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Anggota keluarga saya sebagai kepala. Mereka menyenangkan kepala rumah tangga. Anak-anak di dalamnya itu merupakan bagian dari damai sejahtera, sukacita. Kesaksian hidup yang luar biasa. Dunia melihat seperti inilah rumah tangga Allah. Rumah tangga yang luar biasa. Jadi pembangunan rumah tangga Allah ini yang pertama adalah supaya dunia melihat. Seperti istana dilihat pilarnya. Seperti istana dilihat ukirannya. Seperti istana dilihat pahatannya. Indah, mahal. Artistik sekali. Enak dipandang. Nyaman untuk berada di dalamnya. Ingin dilihat orang isinya. Seperti itulah yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua, pribadi kita, keluarga kita, sebagai bagian dari gereja kita yang juga adalah bangunan Allah, rumah tangga Allah. Maka Allah ingin menunjukkan dari pribadi ke pribadi, dari keluarga per keluarga, sampai pada gereja,
Yang ketiganya adalah bangunan milik Allah, keluarga Allah, komunitas milik Allah. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan Tuhan ada, Tuhan juru selamat, dan Tuhan adalah yang disaksikan oleh rumah tangga ini. Dan yang ketiga, Allah membangun kita sebagai bagian dari keluarga Allah dan merupakan anggota keluarga Allah. Dibangun di atas dasar yang kuat Yesus Kristus. Roh Allah memimpin pembangunan itu. Roh Allah mengisi dan menghiasi seluruh isi bangunan itu. Dengan kekuatan rohnya, kehendak rohnya, pertolongan rohnya. Di mana semua orang di dalamnya yang adalah anggota keluarga Allah itu begitu indah dipandang. Begitu ingin diketahui. Orang ingin bergaul. Orang ingin datang. Orang ingin bertamu ke situ. Orang ingin masuk ke dalam rumah tangga Allah ini. Karena dilihat anggota-anggota keluarga Allah ini. Orang-orang yang membawa berkat. Orang-orang yang membawa kasih. Orang-orang yang membawa damai. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah bagian dari keluarga Allah. Yang menampakkan kerajaan Allah di muka bumi. Yang menunjukkan rumah tangga Allah di sorga di muka bumi. Dan dunia melihat sungguh benar di dalam keluarga itu ada kepala rumah tangga, yaitu Allah sendiri, Tuhan Yesus sendiri, pemilik jemaat itu, dan Roh Kudus yang melindungi, Roh Kudus yang mendisiplin, Roh Kudus yang mengajari, membimbing, bahkan melimpahkan buah roh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar bahwa pribadi kita, keluarga kita, gereja kita, khususnya Pok Tomang, adalah bangunan milik Tuhan. Kita pribadi, keluarga dan gereja kita, jemaat Tuhan ini, pengurus dalam gereja ini, semuanya adalah bagian dari anggota keluarga Allah. Tuhan mau membangun kita semua supaya sama-sama bangunan itu dilihat oleh semua orang. Inilah gereja Tuhan, inilah keluarga Tuhan, inilah bangunan Tuhan yang tersusun rapi, yang tersusun apik, yang tersusun asri, penuh kasih, keteraturan, disiplin, hidup yang bermartabat, terhormat, di mana bagian-bagian di dalamnya yang merupakan anggota keluarga Allah. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah penghuni yang membawa damai sejahtera, sukacita, kasih, keindahan ilahi bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu beribadah adalah bagian dari pembangunan. Karena itu pelayanan adalah bagian dari pembangunan. Karena itu bersaksi adalah bagian dari pembangunan. Kita bukan hanya membangun diri kita, dan bukan hanya Allah membangun diri kita pribadi orang-orang percaya sebagai keluarga Allah, tapi juga membangunkan perasaan dan keingintahuan orang bahwa Allah hidup, Allah ada, Allah nyata, walaupun wujudnya tidak terlihat di dalam kehidupan anak-anaknya yang merupakan isi bangunan Allah itu, yaitu tubuh kita dalam pribadi kita, keluarga kita, kita bagian di dalamnya, dan anggota jemaat serta pelayan di dalam gereja Pok Tomang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua keluarga, semua kepala keluarga ingin dibangun. Tidak mungkin tidak ada renovasi kalau bangunan itu sudah berkurang keindahannya dan kekuatannya, serta keapiannya atau keasriannya. Demikian juga Tuhan. Kalau gereja kita, keluarga kita, pribadi kita mundur, goyah, tidak teguh, Tuhan merenovasi, Tuhan mereformasi rohani kita. Karena itu jangan segan-segan kita beribadah. Karena di sanalah ada firman Tuhan yang mengingatkan, menegur, menyadarkan, membangunkan yang tertidur, menyadarkan yang pingsan rohani, menguatkan yang lemah rohani, dan memakai kita semua untuk membangun bersama.
Oleh karena itu pribadi kita, keluarga kita, dan gereja kita khususnya Pok Tomang. Dimulai dari situlah pribadi, keluarga, dan gereja kita. Sadarkan diri kita, kita punya tanggung jawab untuk dibangun oleh Tuhan Allah. Kita tidak menolak. Dalam bangunan itu bisa saja ada yang dibersihkan, yang kotor. Ada yang diganti, yang lapuk. Dan ada yang diketok untuk diganti dengan yang baru. Tidak jadi masalah. Kalau hidup kita seperti bangunan tua yang reot, tapi ingin direnovasi oleh Tuhan, yaitu pribadi kita, keluarga kita, dan gereja kita. Kita terima saja, supaya bangunan itu menjadi indah. Kita dibangun lebih indah, lebih baik, dan lebih mempengaruhi orang untuk berdecak kagum bahwa tempat ini layak untuk dimasuki. Keluarga ini layak untuk dijadikan pergaulan. Pribadi kita layak untuk menjadi berkat rohani bagi orang. Maka kita akan terbangun dengan sendirinya. Kalau pribadi kita terbangun, kalau keluarga kita terbangun, gereja kita terbangun, maka itulah kerajaan Allah di bumi yang dibangun oleh Tuhan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan juga membuat kita bersyukur. Kita ada di dunia sebagai bangunan Allah, sebagai bait Allah untuk ditunjukkan pada dunia. Inilah keluarga Allah yang dibangun oleh Allah. Inilah keluarga Allah yang dasarnya adalah Yesus Kristus dengan darah yang sangat mahal. Inilah bangunan Allah di dalamnya ada Roh Kudus. Hai dunia, lihatlah. Di situ ada keselamatan, di situ ada kebenaran, di situ ada kebaikan, di situ ada kedamaian, di situ ada keindahan. Dan di situ ada kesukacitaan dan kebahagiaan abadi. Kiranya Tuhan Allah dan Tuhan Yesus Kristus sebagai pemilik bangunan ini, pemilik kita pribadi, keluarga, dan gereja Tomang, dengan kekuatan Roh Kudusnya menolong kita mewujudkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Allah Bapa Surgawi. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami dan memeterkan kami dengan Roh-Mu yang kudus menjadi orang-orang kudus pilihan Tuhan. Tapi kami dipersatukan menjadi keluarga Allah. Dan dibangun oleh Tuhan. Bukan hanya bangunan gereja kami, rumah kami, dan tubuh kami. Tapi di dalam kami, yaitu roh kami, kepribadian kami pribadi. Kemudian keluarga kami, anggota keluarga kami di dalamnya. Lalu gereja kami, gereja Pok Tomang. Bukan hanya jemaatnya, tapi juga para pengurusnya, pelayannya, ketua-ketua komisi, dan seisi rumah Tuhan ini. Supaya dunia melihat inilah bangunan. Inilah prototipe atau prototipe sorga. Kerajaan Allah, kerajaan ilahi di muka bumi ini. Sehingga ketika mereka melihat kami semua, di situ ada sinar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang kami beritakan. Di situ ada kebahagiaan, kedamaian, dan kesukacitaan. Pekerjaan Roh Kudus yang tampil keluar. Buah roh yang Tuhan adakan dalam hati dan hidup kami. Serta keluarga kami dan gereja kami nampak keluar. Dan mereka menikmati dan datang pada Yesus. Kami berterima kasih untuk itu Tuhan. Jadikanlah kami bangunan yang Engkau renovasi. Kalau ada kekurangan Tuhan tambahkan. Ada yang bengkok Tuhan luruskan. Ada yang salah Tuhan benahi. Ada yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan kami berdoa untuk gereja kami, gereja Pok Tomang. Tuhan memberkati para pengurus majelis, ketuanya juga. Anggota-anggota majelis, ketua-ketua komisi kami. Dan semua program ibadah kami, bahkan seisi rumah tanggamu ini yaitu gereja Pok Tomang. Dari pribadi kami, keluarga kami, dan gereja kami di mana muara dari pribadi dan keluarga sebagai bangunanmu, kami berada di sekitar lingkungan kami. Mampukan kami untuk menyaksikan Engkau Tuhan. Segala program yang ada Tuhan tolong lindungi, jangan ada gangguan dari virus, bakteri, ketidaknyamanan.
dan sebagainya. Agar kami aman menyaksikan Engkau tetap beribadah kepadamu. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami yang tidak sempat ikut ibadah normal, tapi mereka mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan memberkati mereka mendengarkan firman Tuhan. Orang-orang tua kami, Ibu Noni Rahman, kemudian juga Bapak Jerry dan Ibu Yok, Bapak Mardian, Bapak Tabrani, dan orang-orang tua kami yang lain Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah di hari tua mereka, Tuhan tetap melindungi mereka, sehat rohani dan jasmani. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak muda kami sebagai generasi penerus. Semangatkan mereka Tuhan dan lindungi mereka supaya menjadi penerus dari gerejamu, gereja Poktoman, keluarga mereka, dan juga seterusnya menjadi bagian generasi Tuhan yang dibangun oleh Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang ragu Tuhan buat percaya, serta yang takut Tuhan buat berani. Anak-anak kami yang kuliah dan sekolah sementara mungkin online Tuhan tolong agar mereka tetap rajin dan menghargai pengetahuan yang telah Tuhan siapkan untuk mereka melalui sekolah tinggi mereka untuk menjadi bagian dari masa depan mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan terima kasih untuk ini kami kepadamu. Tuhan berkati mereka dan damai sejahtera sukacita. Yang sakit Tuhan, Ibu Oli, Ibu Evi, kemudian juga Ibu Grace. Tuhan, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan sembuhkan dan menguatkan mereka. Karena Engkau juga juru sehat, bukan juru selamat kami. Terbakan berdoa yang berada di panti Werda, Bapak Jos Tumiwa dan Ibu Susan, serta Bapak Parno. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami tersebut, walaupun usia mereka sudah usur, tapi semangat mereka biarlah tetap kuat. Dan tubuh mereka tetap Tuhan sehatkan. Kami berdoa untuk semua bagian dari gereja Tomang. Tuhan melindungi, Tuhan memberkati, dan Tuhan mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Semua pergumulan hidup kami, pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan, kami mohon Tuhan campur tangan supaya kami tidak menyerah angkat tangan. Semua pelayan yang akan melayani pada minggu-minggu mendatang, kami serahkan dalam tangan kasih dan perlindungan serta hikmat Tuhan. Biarlah kami dilayani dan kebenaran-Mu, dan kami terbangunkan oleh semua pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak hal yang tak dapat kami ungkapkan, tapi kami percaya Roh Kudus membawa kepada Bapa di sorga, karena kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Juru Bangunan keluarga Allah, dan juga Juru Syafaat yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian dipersilakan duduk.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Bapak atau Ibu, juga saudara-saudara sekalian yang tergerak untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, boleh mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian ke nomor rekening yang tertera pada layar. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat Minggu 13 September 2020. Firman Tuhan pada kebaktian minggu ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga. Untuk pelayan firman Tuhan pada kebaktian Minggu 20 September akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Siswanto. Marilah kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya, dan kita bersama-sama untuk menghadiri dan menyaksikan secara online. Warta komisi, ibadah Komisi Pemuda dilaksanakan secara online dan offline setiap minggu pertama, kedua, ketiga, dan kelima pada pukul 15.30. Ibadah Komisi Remaja dilaksanakan secara online setiap minggu pukul 13.30. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 11 pagi. Pengunjung kebaktian, kepada seluruh jemaat yang hadir, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ulang tahun jemaat yang berulang tahun pada minggu ini adalah Saudari Sally Stefani pada tanggal 13 September 2020. Segenap persekutuan mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati saudari beserta keluarga. Kita sudah berada pada penghujung ibadah. Kita akan menutup ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu dari PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta di dalam duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawan orang terbelenggu. Meski dihina serta di dalam duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari terima berkat Tuhan. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus tetap membangun dan membentuk keluarga Allah, yaitu kita semua dari pribadi, keluarga, dan gereja, serta Roh Kudus melindungi dan mengisi kehidupan keluarga Allah dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin.
Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Saya berikan waktu Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Baik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu depan.